Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 11 IPS, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah istirahat? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Oke, berarti udah siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke loh, yuk Mister. Siap ya? Siap. Sekarang silakan berdoa dulu ya. Ibu minta dipimpin sama ketua kelasnya. Baik, sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Akmal. Selanjutnya sekarang silakan kiri kanannya dicek dulu ada sampahnya tidak? Kalian habis istirahat ya, barangkali sampahnya masih ada di dalam. Berarti udah siap ya untuk belajar hari ini? Oke. Nah sekarang ibu absen dulu kehadiran kalian, cek kehadiran kalian dulu ya. Tapi ibu pengen ketika ibu panggil namanya kalian sebutkan kata positif ya, biar lebih semangat lagi. Bisa? Bisa. Oke. Aurum, semangat. Oke. Dea, bersyukur. Dewi, optimis. Ega, Wassalamualaikum khairan. Jessica, Gata, Menyerah. kemudian Ilham, Sabar. Lisa, Mia, Berpikir positif. Muhammad Akmal, Allahu Akbar. Muhammad Fani, Baik. Mutiara, Istiqomah. Naila, Ikhtiar. kemudian Mila, Juara. Puput, Bahagia. Raida, Hebat. Raka, Tawakal. Ririn, Konsisten. Sri Robiatul, Ceria. Siti Nur Aditya, Widi, Alhamdulillah. Ingrid. Tetap berusaha. Oke, semoga kalian kata-kata positif yang kalian lontarkan hari ini itu menjadi penyemangat kita untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, kita lanjutkan sekarang itu sebelum kita mulai pelajaran, ibu ingatkan lagi tentang kesepakatan kelasnya. Masih ingat kesepakatan kelasnya? Masih. Siapa yang mau masih ingat? Nomor 1? Saya Bu, menjaga kebersihan kelas. Oke, sudah dijaga kebersihannya? Sudah. Yang kedua? Saling menghormati dan menghargai. Oke, yang ketiga, aku selalu bekerja sama, Yang keempat, Bu, disiplin. disiplin. Selanjutnya, Saya Bu, semangat belajar. oke, masih ada? Sudah ya? Sudah. Oke, itulah kesepakatan kelasnya. Diungkapkan lagi biar tidak lupa. Kemudian sebelum memulai, materi kemarin tentang apa? Oke, masih ingat ya materinya ya? Masih. Oke, supaya bersemangat lagi ketika ibu bilang salam geografi, kalian ucapkan Lestari Ibu. Oke, kita ulang lagi ya. Salam geografi. Lestari Ibu. Berarti hari ini kita akan melanjutkan tugas yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu kita sudah melakukan penyelidikan. Sudah dilakukan penyelidikannya? Sudah. Oke, berarti siap ya untuk disajikan untuk hari ini? Siapa yang mau menyajikan hasilnya yang pertama? Oke, kelompok apa Rin? Pertambangan, silakan disiapkan.
Ini adalah lembar yang harus diisi sama kalian terkait dengan penampilan kelompok pertambangan. Silakan dirumpukan hasilnya ya, mau ngasih nilai berapa sesuai dengan format yang ada di lembar ini. Oke, bisa terlihat? Terbaca tidak PowerPoint-nya? Baca. Silakan boleh dimulai, Pin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rini Ismayati dan saya Ingrid. Saya Malik, saya Ilham. Langsung saja pada pembahasan pertama mengenai sumber daya alam. Berikut ini merupakan peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Persebaran ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya letak geologi, iklim, dan keadaan pada lingkungan tersebut. Nah, ternyata di daerah Majalengka itu ada pertambangan, yaitu pertambangan batu alam Bobos yang terletak di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka. Di pertambangan batu alam pernah terjadi longsor yang diakibatkan karena kesalahan pola penambangan hingga menyebabkan 2 orang dinyatakan meninggal. Nah, ini adalah peta lokasi pertambangan Bogor. Apakah ada pertanyaan? Apa dampak pertambangan batu alam di Bogor untuk kerajinan seni di desa Bogor? Pertambangan batu alam di Bogor ini memberikan dampak secara positif dan secara negatif. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sarana prasarana, dan juga dapat mengurangi pengangguran. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, bisa menyebabkan perubahan pola perilaku pada masyarakat, rawannya kelalaian para pekerja, juga bisa menjadi pemicu terjadinya konflik serta pemicu terjadinya bencana alam. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause buat kelompok. Ini pemula dulu ya, dari tadi kelompok pertambangan sudah bagus presentasinya ya. Kemudian masalah yang dimunculkan itu sudah kontekstual sesuai dengan tempat tinggal, yaitu daerah Bogor. Walaupun Bogor itu bukan daerah Majalengka, tapi berbatasan langsung dengan Majalengka. Oke, tadi sudah dimunculkan ya. Yang ditanyakan itu apa dampaknya? Berarti dampak itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa. Oke, terima kasih kelompok pertambangan, boleh kembali. Selanjutnya kelompok yang kedua. Kelompok apa yang tampil? Kehutanan. Silakan kelompok kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kehutanan akan mempresentasikan tentang potensi dan perkembangan kehutanan di wilayah Bogor. Masalah dan pencegahan SDA kehutanan. Bisa kita lihat di sana ada beberapa masalah yang mengganggu ekosistem di daerah pegunungan. Di antaranya penebangan pohon liar, kebakaran hutan, pengalihan lahan, dan sampah yang berserakan. Dan pencegahannya ada reboisasi, tidak buang sampah sembarangan, dan menghindari penebangan liar, juga melaksanakan sistem tebang pilih. Ada yang ditanyakan?
pembakaran tersebut terhadap kelestarian ulang Jawa dan Macan Tutul? Baik, izin menjawab. Taman Nasional merupakan salah satu kelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Kawasan ini dikelola dengan zonasi dan biasanya dimanfaatkan para peneliti untuk pengetahuan, pendidikan, penunjang budaya, rekreasi, dan pariwisata. Flora dan fauna mempunyai fungsi berbagai bentuk di ekosistem alam. Setiap ekosistem itu berkaitan dengan ekosistem lain dan dalam siklus kehidupan. Oke, cukup ya. Tadi pertanyaan dari kelompoknya Ririn sudah bagus sekali, terutama penampilan dari kelompok kehutanan itu menarik sekali ya. Tadi yang ditanyakan itu apakah dampak kalau macan tutul dan elang yang ada di sana itu musnah gitu kan ya. Nah, berarti tadi jawabannya sudah betul. Berarti harus diadakan reboisasi atau perbaikan hutan kembali. Berarti ditanam kembali ya setelah melakukan kebakaran tersebut. Nah, kebakaran itu kan bisa terjadi secara alami ataupun dibuat gitu kan ya kebakaran. Nah, tadi sudah bagus jawabannya. Terima kasih atas kelompok kehutanan ya. Oke, kelompok selanjutnya boleh duduk kembali. Setelah kelompok kehutanan, kelompok apa? Pariwisata. Silakan duduk. Sumber daya. Oke, jadi potensi wisata adalah sumber daya alam yang beraneka ragam dari aspek fisik dan hayati serta kekayaan budaya manusia yang dapat dikembangkan untuk pariwisata. Sumber daya alam dapat diartikan sebagai unsur-unsur alam atau yang sudah diubah oleh manusia yang dapat memenuhi keinginan seseorang. Wisata Menurut kalian apa aja upaya yang harus dilakukan untuk mensosialisasikan objek wisata di Majalengka setelah pada masa adaptasi kebiasaan setelah masa pandemi? Terima kasih atas menurut saya hal yang harus dilakukan itu mempersiapkan media untuk memberitahukan informasi tersebut kepada masyarakat mengenai pariwisata yang ada di Majalengka. Media dilakukan selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat, media dapat dijadikan sebuah strategi pembangunan pemasaran dan promosi secara mudah dengan jangkauan luas sehingga diharapkan dapat membangun kembali pariwisata Majalengka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Semoga kita bisa lebih produktif lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus buat kelompok. Terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi kita tahu pariwisata yang ada di Indonesia itu macam-macamnya banyak sekali. Terkhusus untuk pariwisata yang ada di Majalengka ya. Tadi ditanyakan bahwa bagaimana caranya Kak mengatasi apa tadi pertanyaannya? Dampak dari pariwisata pasca pandemi. Wah, betul sekali ya. Kontekstual sekali pertanyaannya. Kita sudah mengalami pandemi itu berapa tahun? 2 tahun. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana nih cara memajukan kembali berarti ya objek wisata khususnya di Majalengka setelah pandemi. Yaitu tadi jawabannya berarti dengan cara disosialisasikan melalui media sosial. Nah, kalian itu sekarang itu ada di generasi berapa? Abad 21 ya, generasi Z, milenial. Segala sesuatunya itu berbasis media. Nah, itu upaya yang baik untuk memajukan salah satunya pariwisata itu menggunakan media sosial. Ada nggak yang hari ini nggak punya IG, Facebook? Ada nggak? Angkat tangan. Yang depan sini punya semua? Nah, berarti kalian benar-benar ada pada generasi milenial. Terima kasih untuk kelompok pariwisata. Silakan untuk kembali. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok apa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
illegal fishing. Apa itu illegal fishing? Illegal fishing ialah penangkapan ikan secara ilegal. Biasanya nelayan dari luar negeri yang melakukan illegal fishing dan menjadi akibat laut di Indonesia terancam. Dan yang kedua yaitu sampah di laut Indonesia. Ternyata bukan hanya illegal fishing bukan hanya illegal fishing yang menjadi masalah. Sampah di laut itu menjadi masalah besar karena bisa mencemari laut dan membahayakan untuk habitat laut, pariwisata, kesehatan masyarakat pesisir dan hingga ekonomi. Dan yang terakhir penangkapan ikan dengan cara merusak atau destructive fishing. Penangkapan ikan dengan cara merusak seringkali terjadi di wilayah laut Indonesia yang sangat berbahaya untuk ekosistem laut. Penangkapan ikan dengan cara merusak seperti menggunakan bom atau bukau harimau. Judul-judul dapat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, terganggunya buang sampah ke laut adalah terganggunya polusi dan ekosistem bagi perairan tawar dan laut. Sampah plastik tersebut jika terus-menerus dibiarkan akan dapat Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Kegiatan illegal fishing masih saja terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia? Penyebab terjadinya illegal fishing di Indonesia yang pertama yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan. Yang kedua, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan. Dan yang ketiga, terbatasnya polisi pegawai. Terbatasnya polisi pegawai dan penyidik pegawai negeri sipil atau disebut juga PPNS. Dan yang terakhir, mengapa negara tersebut melakukan illegal fishing di Indonesia? Karena kebutuhan mereka karena kebutuhan bahan baku mereka menipis diakibatkan karena praktik industrialisasi kapal penangkapannya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok. Oke, sudah jelas sekali ya tadi presentasinya, dan yang tadi ditanyakan oleh Puput itu bagus kata-katanya, itu illegal fishing. Apa sih illegal fishing itu? Penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan secara ilegal. Tadi sudah diungkapkan ya alasan-alasannya atau upaya-upaya yang dilakukannya ya untuk melakukan. Bisa dipahami Puput? Bisa ya? Oke, sudah beres berarti ya? Boleh duduk kembali. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Berarti presentasinya sudah beres ya, dari kelompok kehutanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan. Jadi sekarang dari hasil presentasi 4 kelompok, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui masalah-masalah yang kontekstual sesuai dengan tempat tinggal dan upaya untuk memecahkan masalah tersebut ya. Oke, karena metode ini menggunakan metode pembelajaran problem based learning, kira-kira ada nggak sih manfaatnya dari pembelajaran ini? Ada yang mau mengungkapkan manfaatnya? Oke, boleh Ririn? Dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengkaitkan pembelajaran dengan masalah yang terjadi di sekitar, mendorong saya untuk bisa menghargai alam dan menggunakan potensinya dengan bijak, dan supaya potensi sumber daya alam tersebut tetap dapat dimanfaatkan dengan baik. Oke, terima kasih Ririn. Kemudian ada lagi yang mau mengungkapkan manfaatnya? Saya Bu. Oke, silakan Ega. Dengan menggunakan model PPL ini, saya bisa berpikir kritis karena belajar langsung dari masalah yang ada di sekitar kita. Oke, sudah Ega? Sudah. Oke, terima kasih ya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak dengan dari materi yang sudah kita pelajari? Cukup? Oke, terima kasih ya atas presentasinya. Semoga yang dipresentasikan dari semuanya ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, nanti untuk minggu depan silakan dipelajari lagi materinya itu tentang pengelolaan sumber daya alam. Dilakukan literasinya ya untuk minggu depan ya. Ya, Bu. Karena materi sudah beres untuk hari ini, kita ucapkan hamdalah. Terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat semuanya ya kelas 11 UTS. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.